Pada hari jadi pernikahan kami, suami saya membawa asistennya pulang. Karena dia punya masalah dengan tuan tanahnya yang menyebalkan. Jerry dan aku sudah makan. Aku akan istirahat di kamar kedua. Aku akan membawanya ke atas. Untuk memastikan asistennya nyaman, dia memaksa saya dan putra saya yang berusia 8 bulan untuk tidur di sofa. Asistennya yang katanya itu bahkan diam-diam memberi putra saya sedikit anggur saat saya tertidur. Tina, APA Kamuhila, putraku baru 8 bulan. Beraninya kamu memberinya anggur. Apa yang terjadi di sini? Aku hanya kasihan pada Wendy. Dia harus bangun beberapa kali dalam semalam untuk mengurus bayi. Dia berusia 20 ans. Tapi penampilannya lebih tua dari ibuku. Aku dengar anggur putih bisa membantu orang tidur lebih nyenyak. Jadi aku ingin memberikannya sedikit pada bayi. Aku tidak. Aku tidak menyangka Wendy akan begitu kesal. Aku tidak sengaja melakukan ini. Tina melakukannya untukmu. Alih-alih berterima kasih, kamu malah meneriakinya. Dia memberi putra kita minuman keras. Tapi kamu memarahiku karena berteriak? Dia laki-laki. Dia akan minum minuman keras saat dewasa nanti. Jangan tidak masuk akal. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan mengesahani dia. Tunggu. Minta maaf pada Tina dulu. Kalau tidak, aku akan membekukan kartumu. Jerry, kita ini suami istri. Apakah kamu benar-benar mengancamku dengan tagihan medis putra kita? Mata. Maaf. Ayah, ibu. Aku mengaku kalah. Aku akan pulang untuk mewarisi bisnis keluarga. Ayah, ibu. Saya akui kekalahan. Saya akan pulang untuk mewarisi bisnis keluarga. Wendy, Kamu yakin? Ya, Kenapa kamu tiba-tiba setuju? Apakah kamu diperlakukan tidak adil? Aku tahu sejak awal, brengsek itu tidak pantas untukmu. Tapi kamu bersikeras dia mencintaimu. Kamu bilang dia punya potensi. Kamu menyembunyikan identitasmu. Untuk menikah dengannya, kamu bertaruh kami harus menerimanya. Jika dia tetap setia padamu, dalam 5 tahun ini, orang tidak selalu seperti kelihatannya. Lihatlah kemana itu membawamu. Kukap, biarkan dia sendiri. Untung saja. Jerry gagal dalam ujian kita. Putri kita masih muda. Belum terlambat baginya untuk kembali. Wendy, kapan kamu akan pulang? Aku akan menjemputmu. bulan depan. 1 bulan. Cukup bagiku untuk menceraikan Jerry. Nona, tolong jaga putraku. Aku akan mengambil botol dan popok dari rumah. Tidak masalah. Wendy. Apakah kamu membangunkan Tina? Dia tidak bisa tidur nyenyak semalam, karena kamu marah-marah. Tina bu quand il bu. Dia tidak tahu bayi tidak boleh minum minuman keras. Tolong lupakan masalah ini. Jangan bersikap kasar padanya lagi. Jangan khawatir. Aku tidak akan melakukannya lagi. Wendy. Aku tahu perasaanmu. Kamu hanya sensitif dan lemah. Karena kamu sudah menjadi ibu rumah tangga. 2 tahun terakhir ini. Jangan khawatir. Kamu akan membaik. Dia belum sadar. Aku pulang sendiri.
Dia mungkin belum sadar kalau dia sudah memiliki perasaan pada Tina. Lagipula, ini bukan pertama kalinya dia membawa Tina pulang. Wendy. Wendy, maaf mengganggumu, tapi aku mabuk. Jadi, aku akan menginap malam ini. Aku akan pergi besok. Sayang, kenapa kamu tidak membawanya ke hotel saja? Berbahaya bagi wanita sepertinya sendirian. Sejak kapan kamu menjadi begitu picik? Baiklah, aku akan membawanya ke atas. Ay Greco. Dulu, aku menelan harga diriku hanya untuk menjaga semuanya. Tapi sekarang, aku tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak menginginkan pria ini lagi. Di mana susu bubuknya? Aku membeli susu bubuk ini di luar negeri. Andi hanya minum susu jenis ini. Di mana susu bubuknya? Kenapa susu bubuk Andi hilang? Wendy, Mafkan Aku. hari ini adalah peringatan kematian nenekku. Ketika aku melihat bubuk itu, aku teringat abunya. Jadi, aku membuangnya semua. Siapa yang mengizinkanmu melakukan itu? Tina, apa kamu sih suka mengambil milikku? Kamu bahkan tidak mau melepaskan anakku begitu saja. Wendy, tenanglah. Aku akan membayarmu kembali. Ini hanya susu bubuk. Kamu tidak perlu. Apa kamu tidak tahu? Andi akan muntah jika dia minum jenis susu lain? Andi itu laki-laki. Dia tidak bisa serewel perempuan. Kamu terlalu memanjakannya. Ayolah aku. Sadarlah. Aku tahu bahwa anakku dan aku tidak sepenting Tina baginya. Aku seharusnya tidak mempermalukan diriku lagi. Tolong jaga bayinya untukku. Aku akan menyiapkan susunya. Baik. Apa yang kamu lakukan di sini? Karena keluargamu di sini, aku akan pergi. Beritahu aku jika kamu butuh sesuatu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu tidak khawatir tentang Tina di rumah sendirian? Aku khawatir tentang kalian berdua di sini. Aku khawatir tentang kalian berdua di sini. Jangan khawatir. Aku benar-benar hanya menganggap Tina sebagai kakakku, seperti yang meninggal muda. Bisakah kamu tolong jangan memprovokasinya? Demi-cu. Kakakmu yang meninggal muda? Itu hanya angan-angan. Tina tidak merasakan hal yang sama. Andi berumur 8 bulan. Karena kamu tidak belajar cara merawatnya, kamu tidak perlu melakukannya sekarang. Halo. Apakah Anda keluarga Nona Sutton? Dia mengalami kecelakaan mobil, tapi dia tidak mau ke rumah sakit. Dia ingin Anda mengantarnya ke sana. Allô, Jerry? Mafkan Aku. Karena Wendy sangat marah, aku ingin meminta maaf padanya. Di rumah sakit, aku ingin merawat Andi. Aku tidak pernah menyangka. Aku tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Aku tertabrak mobil tepat setelah meninggalkan tempatmu. Di mana kamu? Halo? Tina, aku tidak percaya kamu memintaku untuk melukai kakimu hanya untuk merebut pria orang lain. Kamu sangat kejam pada dirimu sendiri.
Tahan dulu. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Tina terluka karenamu. Mengapa kamu begitu acuh tak acuh? Aku? Kejam? Aïe Greco. Kita akan menemuinya. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa kamu gila? Tina terluka karenamu. Dia tahu kamu punya keluarga, tapi dia tetap berusaha bersamamu. Dia tidak melakukan ini untukku. Jangan menipu dirimu sendiri. Dia tidak melakukan apapun untukku. Dia melakukan ini untukmu. Baiklah. Karena kamu sangat peduli, kita akan menemuinya bersama. Aku akan menjelaskan semuanya padanya. Lepaskan aku, Jerry. Kesejahteraannya bukan urusanku. Aku tidak mau tahu seberapa dekat kalian. Lepaskan, Jerry. Aku akan mengurus Andi. Aku akan menyuruh perawat mengurusnya. Kamu tidak bisa menemui Andi, sampai kamu menemui Tina. Beraninya kamu mengancamku dengan Andi. Ini salahmu. Ini tanggung jawabmu. Un tuc me nuit Tina Dan Meunier Sekamazala. Baiklah. Aku akan menemuinya. Masuk ke mobil. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Lebih cepat. Jerry. Aku tidak akan bersamamu. Di hari-hari mendatang. Apa hanya perasaanku? Atau dia sudah berubah? Aku tahu Budi tidak akan mengalah demi aku. Aku tidak ingin membahayakan putraku. Jadi aku mencari. Di setiap jalan yang bisa kutemukan. Saat aku lelah dan letih. Ponselku akhirnya berdering. Sari ingin sup buatanmu. Buatkan. Dan minta maaf padanya. Dia juga bisa menjelaskan segalanya padamu. Budi, Kamu sudah menjagaku berjam-jam. Kamu harus pulang dan istirahat. Tidak. Kamu benar-benar terluka. Aku tidak merasa aman bersamamu. Aku mengerti. Aku akan pulang. Sudah waktunya aku mengambil semua yang penting dari sana. Rumah terkutuk itu tidak pantas mendapatkan kehadiranku. Ini tidak bisa dibiarkan. Melihat betapa kuatnya Dewi, dia pasti telah dianiaya jika dia menelepon kami. Kenapa kita tidak pergi ke sana? Baiklah. Seseorang akan memesankan tiket kita. Kita akan membawa Dewi pulang. Dewi, selamat datang di rumah. Budi, Kamu seharusnya tidak menjagaku. Aku takut Dewi akan marah padamu lagi. Jika kamu benar-benar takut akan hal itu, kamu tidak akan muncul di rumahku. Tinggal di kamar putraku. Atau bahkan minum air yang dituangkan suamiku untukmu. Jangan bersikap agresif. Tina sudah bicara padaku. Dia tidak akan tinggal di rumah kita lagi. Kamu tidak perlu menjelaskan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku tidak peduli. Entah kenapa, ketidakpeduliannya membuatku gelisah. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang bergantung padaku. Tapi sepertinya dia sudah menyerah padaku. Dan keluarga yang dia bangun. Jerry, apakah Wendy selalu memperlakukanmu seperti ini? Kamu bekerja keras untuk memberinya kehidupan yang begitu baik. Bagaimana bisa dia tidak puas? Jika bukan karenamu, dia akan hidup susah sekarang. Kenapa kamu mengepak pakaianmu? Apakah kamu bertengkar denganku karena masalah sepele seperti ini? Wendy, kamu bukan ratu dunia, jadi jangan bertingkah seperti itu. Kenapa kamu membawa kartu identitas dan paspormu? Kenapa kamu membawa kartu identitas dan paspormu? Wendy,
bagaimana bisa kamu begitu keras kepala? Tidakkah kamu mengerti bahwa Jerry bekerja keras untuk menopangmu? Bagaimana bisa aku sebodoh ini? Kenapa aku mencepak barang-barangku? Aku tidak perlu membawa apapun dari sini. Aku meninggalkan kartu yang kamu berikan, Di Lacey. Aku dan Andy tidak butuh dukunganmu lagi. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu mengancamku? Wendy, kamu tidak punya pekerjaan. Dan kami tidak tahu apa-apa. Kamu hanya hidup enak karena uang Jerry. Kamu mau pergi kemana? Kamu masih harus pakai kartu Jerry untuk menyewa kamar. Kamu masih harus memakai. Pakayong diabolikan tukmu. Selama 5 tahun kita bersama, aku bekerja sampai Andy lahir. Aku tidak hidup dari dukungannya. Setelah Andy lahir, dia membujukku untuk berhenti bekerja dan mengurus Andy di rumah. Aku tidak memintanya untuk menopangku. Nona Jensen, saya di sini untuk mengantarmu pulang. Pria ini memanggilmu Nona Jensen, dia bahkan bilang ingin mengantarmu pulang. Kembalikan ponselku. Kenapa kamu takut aku melihat ini? Kalau kamu tidak melakukan kesalahan? Siapa pria ini? Kamu tidak. Mains seront di belakang Jerry. Quand? Maafkan aku, Wendy. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Wendy, kamu mau kemana? Mau kemana? Kamu nggak peduli pas aku bawa Andy ke rumah sakit. Kamu nggak peduli pas aku seharian nearin Tina. Nggak kamu pikir udah telat buat nanya gitu? Wendy. Camus la gibalait dans Dame Samaku. Siapa sih cowok itu? Jerry, kayaknya. Dia nggak bisa jawab pertanyaan itu. Kenapa nggak kamu buka aja HP-nya? Dan Lia. Riwayat chatnya sama cowok itu? Diam kamu. Wendy, aku tanya sekali lagi. Siapa sih cowok itu? Kamu mau kemana sih? Butlerku yang antar aku pulang. Jerry Hale. Kita selesai. Butler mu. Wendy. Kamu pikir, kamu pewaris kaya raya. Cuma karena Jerry dukung kamu? Kuma keluarga kaya. Yang bisa punya butler. Kuma keluarga kaya. Yang bisa punya butler. Wendy. Susah banget ya, ngasih tahu siapa cowok itu, kamu beneran bikin. Serita bon bua ni pu Jerry. Wendy, kamu pernah jujur nggak sih sama aku? Ayah, ibu, kasih aku waktu lagi. Kita bilang bakal nutupin ini dari Jerry selama 5 tahun, belum waktunya. Kamu mulai bisnis. Dan susah bareng dia selama 3 tahun. Kami cuma khawatir sama kamu. Aku percaya Jerry. Aku nggak mau hidup miskin. Kalau bisnisnya nggak berhasil 5 tahun lagi, aku bakal ninggalin dia kayak kata kalian. Oak? Dia bukan anak yatim piatu. Dia udah bohongin aku. Hubungan dan pernikahan kita. Kuma. Taruhan buat dia. Dia cuma mau dapat suami sukses. Wendy Jensen. Dazar Pambon. Aku nggak bisa percaya omonganmu lagi. Wendy, kamu nggak takut bikin Jerry sakit hati, gara-gara dekat sama cowok lain? Karena kamu peduli banget sama dia, ambil aja dia sekalian. Kenapa dia nggak jelasin? Dia kayaknya nggak peduli. Nggak mungkin. Wendy nggak mungkin setega itu. Aku tahu kamu kurang istirahat. Dari semalam. Makanya kamu ngomong ngaco gitu. Aku nggak akan menyalahkanmu. Aku kasih kamu waktu buat istirahat. Kamu bisa ngomong sama aku, kalau udah ngerti semuanya. Jerry, kenapa kamu nggak desak dia soal masalah ini? Kamu belum cukup istirahat sejak semalam. Makanya kamu bicara omong kosong begini. Aku tidak akan menyalahkanmu. Aku akan memberimu waktu untuk beristirahat. Kamu bisa bicara padaku. Kalau kamu sudah memikirkannya. Jerry, kenapa kamu tidak mendesaknya soal masalah ini? Kalau kamu mentolerir tindakan seperti itu, dia bisa melakukan. Allions de lebi keter la luan lagi. Nikmati obrolan kalian. Aku harus pergi.
Aku membuat janji padamu. Di rumah sakit pagi ini, aku tidak akan mengingkari janjiku. Aku bukan pembohong sepertimu. Jerry, apa yang kamu janjikan padanya? Kakimu terluka, tapi tidak akan ada yang merawatmu. Kalau kamu tetap di sini, aku menyewa apartemen di dekat perusahaan. Selain itu, aku sudah menyewa perawat untukmu. Tapi aku... Perawatnya sudah di sini. Kamu sebaiknya pergi. Kakimu terluka, tapi tidak akan ada yang merawatmu. Kalau kamu tetap di sini, aku menyewa apartemen di dekat perusahaan. Selain itu, aku sudah menyewa perawat untukmu. Tapi aku... Perawatnya sudah di sini. Kamu sebaiknya pergi. Tuan Hale, jangan khawatir. Saya akan merawat Nona Sutton dengan baik. Jerry memperlakukanku dengan sangat baik. Jadi kenapa dia tidak bisa melepaskan wanita itu? Wendy, awas saja kau. Orang luar itu sudah pergi sekarang. Kamu bisa beritahu aku, siapa pria itu? Aku terkejut kamu tahu, Tina itu orang luar. Tina Selalu. Seperti saudara perempuan bagiku. Tidakada Ababa di Antarakita. Kamu tidak bisa sekecil itu sampai mencari pria untuk membalas dendam padaku. Wendy, kesabaranku ada batasnya. Aku sudah mengirim Tina pergi. Kapan kamu akan berhenti membuat masalah? Wendy, kesabaranku ada batasnya. Aku sudah mengirim Tina pergi. Kapan kamu akan berhenti membuat masalah? Kamu pikir, aku hanya membuat masalah? Kalau kamu tidak mau melihat Andi lagi, kamu bisa pergi sekarang. Kamu mengancamku? Aku akan menyimpan ini untukmu sementara waktu. Sekalipun kamu tidak memberitahuku siapa pria itu, aku bisa mencari tahu sendiri. Istirahatlah. Nona Jensen, apapun yang terjadi, jangan dekat. Kami akan ada di sana besok. Tuan dan Nyonya Jensen sangat mengkhawatirkanmu. Mereka takut kamu akan diperlakukan salah. Mereka takut kamu akan menyesalinya. Aku tidak akan pernah menyesali perceraian ini. Wendy. Dazar Pambon. Kesabaranku ada batasnya. Kapan kamu akan berhenti membuat masalah? Ikut aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Tina jatuh dari tangga. Dan dia berdarah banyak. Golongan darahmu sama dengannya. Kita akan menyelamatkannya. Aku bisa mendonorkan darahku untuk Tina. Tapi kamu harus melakukan sesuatu untukku. Baiklah. Aku ingin kamu bersumpah. Bersumpahlah bahwa kamu tidak akan mengingkari janjimu. Kalau tidak, kamu akan menjalani hidupmu dalam kesendirian dan penyesalan. Kalau tidak, kau akan menjalani hidupmu dalam kesendirian dan penyesalan. Baiklah. Akuber sympa. Akan menepati janji. Yang kubuat padamu. Kalo tidak. Aku akan menjalani hidupku dalam kesendirian dan penyesalan. Dia benar-benar akan melakukan apa saja. Demi Tina kan? Baguslah. Saat perjanjian perceraian siap, aku akan membawa Andi pergi dan memutuskan hubungan dengannya selamanya. Bagaimana hasilnya? Apa kau dapatkan lebih banyak darah? Aku sudah bertanya ke rumah sakit lain, tapi mereka tidak punya stok darah. Dokter. Istriku dan Tina punya golongan darah yang sama. Ambil darahnya. Kau tidak cukup istirahat? Kau terlihat sangat lemah. Apa kau benar-benar sukarela mendonorkan darahmu? Ya. Aku. Wendy. 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 Wendy.
Docté. 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 Kenapa tangannya dingin sekali? Dia baru saja mendonorkan darahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuhnya memang sudah lemah. Dia tidak kuat diambil darahnya. Dia perlu istirahat. Baiklah. Gotahu. Tina bukan satu-satunya orang yang mirip mendiang kakakku. Dulu, kau juga mirip dengannya. Lihat, ITU Jerry Hale. Dia tidak hanya tampan, tapi juga baik hati. Sayangnya, dia yatim piatu. Dia harus bekerja sambil belajar. Dia sangat menjaga jarak. Dia tidak peduli pada siapapun. Kalau begitu, dia pasti jomblo. Mari kita beli makanan. Setelah beberapa kali berkunjung lagi, dia akan luluh pada kita. Ayo pergi. Jerry, aku mau yang ini, dan ini. Nona. Anda mau apa? Daejing. Aku mau yang ini. Wendy, Cotter la lucuru. Kau harus makan lebih banyak. Tolong jangan pergi. Beri aku alasan untuk tidak pergi. Lakukan demi aku. Bagaimana? Apa? Kau mau menikah? Dan Dengen, anak miskin sekaya itu? Aku tidak setuju. Baiklah, Ten Angla. hati-hati dengan tekanan darahmu. Ayah. Dia mampu. Dia tidak akan selalu miskin. Mari kita buterahan. Jika dia sukses dalam 5 tahun, kau akan menerimanya. Bagaimana? Menamlah. Tuhan. Jika dia tidak membuat hidupmu lebih baik dalam 5 tahun ke depan, pulanglah. Ibu dan ayah akan mendukungmu. Tapi Wendy, kami memanjakanmu sejak kecil. Sekalipun kau membantunya memulai bisnis yang sukses, kau tetap akan menderita. Ayah, ibu, jangan khawatir. Aku akan bahagia. Tapi Wendy, satu hal yang selalu berubah adalah ketulusan seorang pria. Ayah, ibu, aku mengaku kalah. Memang benar dia mencintaku. Tapi juga benar bahwa hati manusia itu berubah-ubah. Kamu sudah bangun. Apa kamu sudah merasa lebih baik? Kenapa kamu tidak memberitahuku soal gula darahmu yang rendah? Aku sudah mendonorkan darahku. Jangan lupakan janjimu. Apa kamu sudah tidak sabar? Ya.
Dia masih tidak tahan dengan Tina. Kalau begitu, aku akan memberinya apa yang dia inginkan. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Nama, kamu harus menunggu sampai Tina pulih. Baiklah. Mau kemana? Dokter ingin kamu istirahat. Aku akan menjemput Andy. Di mana dia? Dia baik-baik saja. Aku sudah menyuruh seseorang mengantarnya pulang. Andy. Andy. Kenapa Andy belum pulang? Kenapa Andy belum pulang? Andy belum pulang. Jerry membohongiku. Halo, nomor yang Anda tuju saat ini tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Dokter bilang kamu baik-baik saja. Kamu hanya perlu istirahat sebentar. Jerry, aku merepotkanmu lagi. Tidak apa-apa. Kamu tidak bisa melakukan sesukamu. Aku tidak selalu punya waktu untuk membantumu. Kamu tidak bisa melakukan sesukamu. Aku tidak selalu punya waktu untuk membantumu. Acutidac, Bermax Sud, Berkeliaran. Wendy terlihat sangat marah tadi malam. Aku ingin bicara dengannya, karena aku tidak ingin dia bertengkar denganmu lagi. Wendy, apa yang kamu lakukan di sini? Wendy, tenanglah. Acutidac, Bermax Sud, Mangangu-Géry. Ada apa lagi? Tina Terluka. Mari kita bicara di luar. Kenapa kamu memukulnya? Seorang simpenan sepertimu tidak punya hak untuk menghakimi tindakanku. Jerry, di mana Andy? Apa kamu gila? Aku menyuruh John mengantarnya pulang tadi malam. Omong kosong. Andy sama sekali tidak di rumah. Apa? Jerry, kamu lebih memilih menemani Tina daripada mengantar Andy pulang sendiri. Andy adalah putramu, tapi kamu tidak tahu di mana dia. Kamu tidak pantas menjadi ayahnya. Andy akan baik-baik saja. Tenangla. Akuakan menui John Sekaran. Ya, Wendy. Tenangla. Aku akan menelepon kakakku sekarang. Andy akan baik-baik saja. Hello, John. Kamu mengantar Andy pulang dengan mobil Jerry kemarin, kan? Tapi Wendy bilang, dia tidak bisa menemukannya. Oh, begitu. Aku mengerti. Kakaku. Mengantar Andy pulang dengan mobil Jerry. Di mana Andy? Mafkan aku. Kakakku hanya ceroboh. Dia memarkir mobil di garasi dan pergi. Dia lui pas mange lui arcan Andy. Dari bagasi. Dia lui pas mange lui arcan Andy. Dari bagasi. Kalau terjadi apa-apa pada putraku, aku akan membunuhmu. Jerry. Kakakku tidak sengaja melakukannya. Kotaukan. Kakakku itu tidak bisa diandalkan. Seharusnya aku tidak memintanya untuk mengantar Andy pulang. Wendy. Seorang ibu rumah tangga sepertimu tidak pantas untuknya. Teruslah bertengkar dengannya, dan aku pada akhirnya akan menjadi istrinya. Andy. Kau percaya pada Tina dan menyerahkan Andy pada John. Jangan pura-pura jadi ayah yang baik sekarang. Pergi, jangan pura-pura jadi ayah yang baik sekarang. Hey, Nona, tolong selamatkan putraku, tolong selamatkan dia. Dokter, selamatkan putraku. Dokter,
Kau harus selamatkan putraku. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Wendy. Wendy, kau baik-baik saja? Jerry. Jerry. Sayang. Jerry. Nona, selamatkan istriku. Tolong. Cepat. Seseorang. Wendy, kau terlalu kurus. Kau harus makan lebih banyak. Tolong jangan pergi. Seseorang, siapapun. Tolong selamatkan istriku. Tolong. Tolong selamatkan istriku. Tolong. Andy, maafkan aku. Aku salah. Seharusnya aku menyerah padanya lebih awal. Wendy, kau tidak bisa mengalahkanku. Aku bisa menghadapi apa saja yang kau lemparkan padaku. Tapi beraninya kau memasukkan Andy ke bagasi. Kau tidak berperi kemanusiaan. Wendy, tenanglah. Wendy, jika kau marah, kau bisa memukulku. Jangan pukul Jerry saja. Wendy, tenanglah. Wendy, jika kau marah, kau bisa memukulku. Jangan pukul Jerry saja. Kau mau dipukuli? Permintaanmu terkabul. Wendy. Sebaiknya kau berdoa agar Andy baik-baik saja. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Wendy, Andy baik-baik saja. Jangan bergerak. Tanganmu berdarah. Jerry. Cad. Nyonya Hale. Nyonya Hale, Andy baik-baik saja. Jerry. Mari kita bercerai. Jerry. Mari kita bercerai. Apa katamu? Setelah 1 hari lagi, kita akan sudah bersama. Selama 5 tahun. Dalam 5 tahun terakhir, aku membantumu memulai bisnismu sendiri, mengelola perusahaanmu, dan punya anak denganmu. Aku tidak berutang apapun padamu. Aku tidak menginginkan apapun yang kau utang padaku. Jerry, mari kita bercerai. Jika Kotidak Sukatina. Aku bisa mengusirnya dari perusahaan. Andy baik-baik saja sekarang. Semuanya sudah terselesaikan. Jadi kenapa kau masih bertengkar? Aku ingin bercerai. Aku tidak butuh saham dan aset perusahaan. Aku hanya ingin Andy. Aku tidak akan menyetujuinya. Tidak mungkin. Kau berjanji. Kau akan menyetujui apapun yang kuinginkan, selama aku mendonorkan darahku. Ingatlah, kau sudah bersumpah. Aku bisa mendonorkan darahku untuk Tina, tapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Baiklah. Akuber sympa. Akan menepati. Jean Jiyang Kubua. Padamu. Jika tidak, aku akan menjalani hidupku dalam kesendirian dan penyesalan. Ko Sudameni Puku. Sejak awal. Wendy. Kenapa Kotidak? Jujur padaku, Aku ingin menunggu sampai pengacaraku selesai dengan surat-surat perceraian. Tapi sekarang, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jerry. Aku berharap kau dan Tina hidup bahagia selamanya bersama. tidak mungkin. Jerry. Kakiku sakit. Bisakah kau panggilkan? Dokter, kakiku. Kakiku sakit. Jerry. Kakiku sakit. Bisakah kamu panggilkan dokter? Kakiku. Kakiku sakit. Lepaskan aku. Jerry. Jerry. Cade, bawa dia kembali ke bangsalnya. Tidak.
Tidak, Jerry. Ayo, Nona Tina. Jerry. Andi baik-baik saja sekarang. Aku sudah mengusir Tina. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Aku ingin bercerai. Tidak. Tidak akan pernah. Kamu sudah bersumpah. Kamu akan menderita jika mengingkari janjimu. Kalau begitu, biarlah. Aku bersedia menanggung akibatnya. Aku bersedia membayar harganya. Kau gila. Kau sudah bersamaku selama 5 tahun. Kau membantuku memulai bisnis. Kau sudah bersamaku sejak aku masih terpuruk. Kau bahkan bekerja sebagai pekerja untuk membantuku menjalankan bisnisku. Bukankah kau melakukan semua itu agar aku sukses? Sekarang setelah aku sukses, apa kau benar-benar ingin menceraikanku? Kau tahu betapa aku mencintaimu. Namun kau tetap melakukan ini padaku. Aku sudah memberimu yang terbaik. Bahkan ketika kau berbohong bahwa orang tuamu sudah meninggal. As-tu berpura-pura bodo? Bukankah aku sudah memperlakukanmu dengan baik? Tidak lagi, Jerry. Selamat tinggal. Pernikahan adalah antara dua orang. Kau tidak bisa menceraikanku jika aku tidak menyetujuinya. Siapa bilang dia tidak bisa? Wendy. Kami di sini untuk membawamu pulang. Putriku. Bisa pergi kemanapun dia mau, dan melakukan apapun yang dia mau. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Nona Jensen. Saya turut prihatin atas apa yang telah Anda lalui. Wendy. Jangan khawatir. Kami akan selalu di sisimu. Bu. Ayo kita pergi. Wendy, ingat ini, aku tidak akan selalu memaafkan kekeras-kepalaanmu. Diam kau. Kami selalu memanjakan Pueris Jensens. Namun dia menangis karenamu. Alih-alih menghargainya, kau malah mengancamnya. Pewaris Jensens. Tidak membutuhkan maafmu. Pewaris? Keluarga Jensen? Kalian siapa? Saya ayah Wendy, Quechua Perlia Group. Perusahaan di Jendoburg? Benar. Tuan Jensen adalah Quechua Perlia Group. Dia orang terkaya di Jendoburg. Kau tidak pantas untuk Wendy. Sejak awal, aku tahu kau bukan pasangan yang baik untuknya. Kau pria miskin tanpa orang tua, meskipun kau pintar dan sukses. Kau tidak tahu cara mencintai keluargamu. Tapi Wendy mencintaimu. Dia rela meninggalkan rumah dan bertaruh dengan kami bahwa kau akan mencintainya selamanya, selama 5 tahun. Putri kesayangan kami telah menderita di sisimu, tapi kau memperlakukannya dengan buruk. Wendy. Jangan sebut namanya, kau tidak pantas. Itukah sebabnya? Kau berbohong padaku, itukah sebabnya kau bilang? Kau tidak bisa menemui orang tuamu seperti aku? Ya. Aku membuat taruhan dengan mereka. Aku bertaruh kau akan sukses dan setia padaku selama 5 tahun ini. Ngomong-ngomong, hari ini adalah hari terakhir taruhan kita. Aku hampir saja memenangkan taruhan itu. Aku bisa saja bilang pada orang tuaku bahwa Mirka Kala dalam tarahan Castle kita. Karena suamiku mencintaiku. Ko tidak kala taruhan. Sanggu tidak ada apa-apa. Antara aku dan Tina. Bahkan jika kau bila melakukan apa pun, tindakanmu berbicara sendiri. Kau tidak sadar akan rasa sakit emosional yang disebabkan oleh tindakanmu. Kau bukan suami yang baik, atau ayah yang baik. Penggakara keluarga Jensen akan memberimu surat cerai. Jerry. Mari kita akhiri ini dengan baik. Ayah, ibu. Mari kita pergi. Wendy, 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 Wendy. Maafkan aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Wendy, ada apa? Jangan bilang, kau kasihan pada bajingan ITU. Kalian, jangan khawatir.
Aku tidak akan pernah menyesali keputusanku. Aku baru ingat, satu hal penting lagi yang harus kulakukan. Bantu aku menjaga Andi. Baiklah. Para pengawal akan ikut. Benar, aku tidak akan membiarkan putriku menderita. Sedikit pun tidak. Baiklah. Hati-hati. Tina, aku mungkin kalah, tapi kau bukan pemenangnya di sini. Siapapun yang menyakiti Andi harus membayar. Kamu keluar rumah sakit secepat ini, bukankah Pak Hale akan curiga? Dia tidak akan. Kakiku sakit. Karena kecelakaan itu, lukanya tidak terlalu serius. C'est Calipin dia t'a eu. Aku keluar rumah sakit untuk menemuinya. Dia akan percaya saja kalau itu karena aku mencintainya. Tidak perlu kamu kembali, bekerja secepat ini. Kenapa tidak istirahat lebih banyak saja? Kamu ini bodoh? Kamu picik sekali. Wendy akhirnya setuju bercerai dengan Jerry. Aku harus cepat menggantikannya sebagai istrinya. Apakah semuanya akan berjalan lancar? Apa ada yang akan salah? Jam. Jangan jadi pembawa sial. Aku sudah melalui banyak hal untuk sampai ke titik ini. Aku tidak akan gagal. Baiklah. Ayo. Pak Hale. Ini surat cerai kedua yang dikirim pengacara Bu Hale. Bawa saja. Katakan padanya, aku tidak akan menceraikannya. Pak Hale. Dalam perjanjian terakhir, dia hanya meminta hak asuh Andi. Tapi dalam perjanjian ini, dia menginginkan setengah dari properti Anda. Bu Hale bahkan berkata, jika Anda menolak menandatangani yang ini, dia akan mengambil setengah saham perusahaan dalam perjanjian berikutnya. Tentu. Minta dia bicara langsung padaku. Pak Hale. Bu Hale lebih suka pendekatan yang lebih halus. Lagi pula, kalian sudah bersama bertahun-tahun. Anda hanya perlu membujuknya sedikit. Saya yakin dia akan kembali ke sisi Anda. Baiklah. Pak Hale, saya kembali bekerja. Tidak mungkin. Dia ingin menceraikanku. Pak Jensen, Bu Jensen, dan Nona Jensen. Kami sudah mengirimkan surat cerai kepadanya, tapi dia masih menolak menandatanganinya. Dia akhirnya menyesali perbuatannya. Ya, sudah terlambat. Dia harus menceraikannya, apapun yang terjadi. Apa lagi yang dia katakan? Dia bilang, kalau kamu mau bercerai, kamu harus bicara langsung dengannya. Jika kamu masih ingin menceraikannya, dia tidak keberatan memberimu setengah saham perusahaan. Tina, ce dingue n'a pas Camus di sini? Barry. Saya asisten pribadi Jerry. Saya harus ada di sini. Kaki saya sakit. Tapi saya tidak bisa selalu memanfaatkan kebaikannya dan merepotkannya. Pak Cordova berkata, Pak Hale, memindahkanmu ke cabang lain. Kamu tidak tahu? Jerry memindahkan saya ke cabang lain. Ya, dia mengeluarkan pengumuman pagi ini. Ce mua au rang Sudat a eu ses 40. Tina, Pak Hale dulu memperlakukanmu seperti adiknya. Apakah kamu bertengkar dengannya? Sebenarnya, ini bukan salahku. Ini salah Wendy. Saya kebetulan melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya lihat. Ketika Jerry melihat saya, dia mungkin teringat akan apa yang Wendy lakukan. Jadi dia me mendakonsella. Wendy sudah berselingkuh dengan pria tua. Pria tua itu bahkan mengiriminya pesan, mengatakan bahwa dia akan membawanya pulang. Itu membuat Jerry terpojok. Dia sudah mencoba menceraikannya. Bagaimana bisa Nyonya Hale melakukan ini? Pak Hale bekerja keras untuk menopangnya. Tapi dia masih mengkhianatinya? Betapa kejamnya dia. Dia bukan istrinya. Dia hanyalah yang tidak setia. Yang tidur dengan siapa saja. Dia bukan istrinya.
Dia genialer yang tidak setia. Yang tidur dengan siapa saja. Jerry, Pada akhirnya akan menceraikannya. Aku tidak ingin memberitahumu tentang apa yang Wendy lakukan, tapi aku tidak ingin kamu salah paham padaku. Apa? Ada apa dengan kalian? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa melihat apa yang kulakukan? Mungkin aku terlalu cepat. Bisakah kamu melihat apa yang kulakukan sekarang? Beranti. Jangan pukul aku. Aku masih punya urusan yang belum selesai dengan kalian berdua. Untung kalian menyerahkan diri begitu saja. Wendy, Kalau kamu kesal, pukul saja aku secara pribadi. Kalau kamu memukulku di sini, kamu cuma akan membuat Jerry malu. Kalau kamu memukul kakakku lagi, kamu tidak akan mendapat satu senpan. saat iparku menceraikanmu. Oh ya, Jerry dan aku belum bercerai. Tapi kamu sudah menyebut dirimu keluarganya. Kamu terang-terangan mengakui kalau kamu itu simpanan. Aku bukan simpanan. Aku hanya menganggap Jerry sebagai kakakku. Kenapa kalian semua masih di sini? Kembali bekerja. Jerry. Aku tidak tahu kenapa Wendy kesal. Dia melampiaskannya padaku lagi. Wendy, kamu di sini. Kamu hanya mengamuk saja, benar kan? Wendy, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Atau katakan untuk menenangkanmu. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Tina, aku hanya ingin kamu masuk penjara. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Tina, aku hanya ingin kamu masuk penjara. APA? Kamu mau aku memasukkan bayi itu ke bagasi? Oke. Aku mengerti. Bahkan jika dia tidak mati, hidupnya akan terancam. Saat Wendy bertengkar denganmu, kamu akhirnya akan menggantikan posisinya sebagai istri Jerry. Tina, kamu sengaja melakukannya. Tina, aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Itu ilegal. Tina, pengacaraku sudah memberikan bukti kepada polisi. Kamu seharusnya menyerahkan diri sebelum gelap. Jerry, ini salah paham. Aku bersympa. Aku tidak mau masuk penjara. Kumohon. Tolong bantu aku sekali lagi, Jerry. Tina, kamulah yang sudah. Mon bon JQ. Jerry, Aku. aku hanya melakukan itu karena aku mencintaimu. Aku ingin lebih dekat denganmu. Aku tidak mau masuk penjara. Tolong bantu aku. Jerry, Benar. Bukankah kamu bilang Tina seperti adik bagimu? Lihat dia. Apa kamu benar-benar ingin dia masuk penjara? Tina. Sifa Aslimu. Mon Jijikan. aku menjijikkan? Aku. Bagaimana denganmu? Kamu sama saja. Jika kamu tidak memberiku kesempatan untuk dekat denganmu, aku tidak akan tinggal di sisimu. Saat kamu membawaku pulang dengan dalih, menganggapku sebagai adikmu. Tidakkah kamu pikir, aku punya perasaan untuk orang sepertimu? Jerry, aku mungkin kejam, tapi kamu tidak lebih baik dariku. Tina dan John Sutton, ikutlah dengan kami. Anda didakwa dengan percobaan pembunuhan. Jerry, Wendy tidak akan memaafkanmu. Aku satu-satunya yang akan mencintaimu. Jerry, Kakak, berhenti memperhatikan kami. Kembali bekerja. Aku sudah mengurus Tina. Sekarang giliranmu. Tanda tangani. Aku tidak pernah terpikir untuk memulai sesuatu dengan Tina. Aku sudah memutuskan untuk melepaskannya, tapi saat aku melihat matanya, itu mengingatkanku pada betapa dia mencintai dulu. Namun, sudah terlambat. Aku tidak bisa mengubah keadaan sekarang. Kau tahu betul bahwa kau tidak punya hak memintaku tinggal. Setelah kau membiarkan Tina menyakiti Andi.
Gajah sebulan kasih sekali, tapi kau masih Harus membayar cicilan dan membesarkan anak-anak. Kita sudah menikah setahun, tapi kau belum pernah membelikanku kalung. Namun, kau pikir aku boros? Kau sebut dirimu pria? Sayang, kita akan punya banyak perayaan ulang tahun pernikahan. Persema, simpan uangmu untuk bisnismu. Jangan habiskan untukku. Selama aku bersamamu, aku bahagia. Baiklah. Apa kau benar-benar mencintaiku? Di mana kau saat aku melahirkan? Kau malah minum-minum dengan teman-temanmu. Ku tahu. Betapa takutnya aku di ruang operasi itu. Namun, kau menyebutku cengeng? Apa gunanya pernikahan jika kita tidak saling mendukung? Pak, terima kasih karena telah mengizinkan kami bekerja dengan Anda. Pekerjaanmu penting. Aku pulang sendiri saja. Tidak apa-apa. Terima kasih. Lihatlah. Ini kontrak kita. Siapkan untuk persalinan. Dia akan melahirkan. Bersulang. Semuanya. Apa kau tidak punya hal lain untuk dikatakan? Kau bahkan bisa mengutukiku. C'est parti au Ranlin. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Jerry, cintamu akan selalu berubah-ubah. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tidak bisa menahanmu di sisiku. Kalau begitu, aku tidak membutuhkanmu lagi. Jerry, semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Tapi Wendy, aku tidak mau berpisah darimu. Wendy, aku tidak mau mengucapkan selamat tinggal. Pak Hale, ini. Sejak kecelakaan mobil itu 6 tahun lalu, Anda sering sakit kepala dan melupakan banyak hal. Saya bertanya-tanya, kapan Anda akan pulih? Dokter bilang, aku akan baik-baik saja. Ini tidak akan memengaruhi pekerjaanku. Tidak masalah jika aku pulih. Mama, nenek, dan kakek bilang, kau tidak suka kota ini. Kenapa kau kembali ke sini? Aku di sini untuk melakukan sesuatu yang penting, tentu saja. Tapi nenek dan kakek bilang, kau adalah hal terpenting. Kebahagiaanmu adalah hal terpenting. Tapi aku juga punya orang-orang yang kusayangi, dan aku ingin mereka bahagia. Wendy. Qui n'a pas copergi c'est lama ENA. Kau bahkan tidak membawa cincinmu. Jerry, bisnis saya sukses. Dan perusahaan saya sudah terdaftar di bursa saham sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi.
Aku akan membantumu memakainya. Tidak peduli seberapa kesal dirimu, kau tidak bisa melepasnya lagi. Ada apa denganmu? Kita sudah bercerai. Kenapa kita bercerai? Kita sudah bercerai 6 tahun lalu. Tidak mungkin. Kita saling mencintai. Kita tidak akan bercerai. Mama, aku takut. Wendy, apakah ini putra kita? Sayang. Andy, Ada APA? Papa. Hey. Hati-hati sekarang. Ayo, hetai. Sayang, siapa dia? Seseorang yang tidak penting. Sayang, ayo kita pergi. Aku sudah mencari informasi tentang restoran ini. Makanannya enak di sini. Aku sudah memesan kamar. Baiklah. Hakel, Anda dan Bu Jensen sudah bercerai 6 tahun lalu. Dia sangat mencintaiku. Dia tidak akan menfréquente plus. Beliau sudah menikah lagi. Hakel, Anda tidak bisa mengganggunya lagi. Jika tidak, dia akan semakin membencimu. Dia tidak akan membenciku. Tidak mungkin. Hakel. Aku tidak percaya ini. Aku tidak bisa. Hak. Saya akan ambilkan obat. Aku bisa mendonorkan darahku untuk Tina. Tapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Baiklah. Aku ingin kau mengucapkan sumpah. Bersumpahlah kau tidak akan mengingkari janjimu. Jika tidak, kau akan menjalani hidupmu dalam kesendirian dan penyesalan. Mama, apakah Papa orang penting yang Mama bicarakan? Ya, kita akan menemaninya untuk wawancara keluarga. Bagaimanapun, kita bertiga adalah keluarga. Kita bertiga adalah keluarga. Kalau begitu, kapan kita akan pulang? Aku rindu. Kita akan pulang setelah ayahmu selesai negosiasinya. Ayo kita pergi. Hakel, kami sudah mengikutinya selama 2 hari. Saya yakin Anda percaya sekarang. Bu Jensen sudah menikah. Dan dia juga menjalani hidup yang bahagia. Hakel, sudah 6 tahun. Sudah waktunya untuk melanjutkan hidup. Aku selamanya terjebak. Dimaza. Ketika aku paling mencintainya. Namun, dia sudah meninggalkan hidupku. Dia menikah dengan orang lain. Dia punya keluarga dengan orang lain. Bahkan anak kita memanggil pria lain sebagai ayahnya.